Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AIS 3665. Semangat. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk sedikit berbagi tentang bagaimana sebuah etos kerja bisa terbentuk. Baik sahabat-sahabat, Iwan 665 akan saya paparkan, mudah-mudahan dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Namun sebagaimana biasanya, mari kita berdoa, memanjatkan doa untuk sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sakit, untuk sahabat-sahabat kita yang sedang bertugas dimanapun berada, dan tentunya untuk keluarga kita juga senantiasa dijaga kesehatan, dan yang sakit diberikan kekuatan dan kesembuhan. Berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kawan-kawan, di dalam 5W1H, di dalam strategi bagaimana menjalankan sebuah inovasi, sebuah kreativitas, sebuah gagasan. Selain integritas, tentunya kita bagaimana memahami peningkatan upaya etos kerja dari sebuah gagasan, dan insya Allah bisa menjadi sebuah tantangan yang besar, bahwa tidak ada yang tidak mungkin sepanjang dan memang ridhonya. Bicara etos kerja, maka kita akan bicara etos itu berasal dari Yunani, di mana kita tampilkan aja ya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, itulah etos kerja. Untuk dan bagaimana kita coba, untuk dan bagaimana sebuah etos kerja, dan bagaimana cara menumbuhkannya. Baik, kita lihat. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan juga keyakinan atas sesuatu. Contoh menembus batas dengan hidupnya. Jikir, pikir, oke. Lambat laun dan insya Allah menjadi ciri khas yang bisa diyakini oleh seseorang, bahkan dalam sebuah komunitas atau kelompok. Titik awalnya tetap produknya adalah ada kehendak, ada kemampuan, dan yang didasari dengan sebuah kemauan untuk semangat yang tinggi guna mencapai cita-cita yang positif. Baik, kita pahami. Beberapa pendapat ahli menyatakan sikap yang mendasar, ya, sikap yang mendasar terhadap diri, serta lambat laun dunia akan memancarkan kehidupan. Dunia yang dipancarkan oleh hidup untuk menghidupi orang lain, pemikiran, pemahaman, bagaimana menjadi sebuah kehidupan yang tumbuh dan kembang. Kiai Haji Toto Tasbara menambahkan, totalitas kepribadian dirinya dan juga cara bagaimana mengekspresikan, memandang, meyakini,
untuk memberikan makna terhadap sesuatu hal yang mendorong dirinya untuk bertindak serta meraih amal yang positif. High performance. Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita pahami pendapat ahli yang lain. Di mana Mark Weber perilaku yang baik untuk di dalam pekerjaan tetap ada etis. Dari etis menjadi etos, menjadi kebiasaan kerja yang beroros kepada etika. Baik kawan-kawan, kita lihat juga kita sejenak ada ajan ya, kita hentikan. Bentar. Baik, saya teruskan. Jadi beberapa ahli telah mengatakan barusan, mana etos kerja menjadi sebuah sikap dan perilaku. Di mana etos kerja
menjadi sebuah keyakinan yang mendasar terhadap diri, bahkan dunia yang dipancarkan oleh hidup. Kehidupan tumbuh kembang. Sementara saya ulangi, salah satu tokoh agama, Kiai Haji Toto, totalitas kepribadian dirinya dan juga cara bagaimana mengekspresikannya, memandang, meyakini untuk menjadi makna terhadap sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak serta juga meraih amal yang optimal. Kemampuan knowledge-nya, kemampuan pikirannya ditumbuh kembangkan untuk itu. Baik, sahabat-sahabat, Iwan 3665, alhamdulillah nyampailah kepada pemahaman ataupun pendapat ahli Mike Weber. Etos kerja menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya kerja dan berfokus kepada etika. Jadi betul sahabat kita kemarin ada nilai dan etika, ada nilai dan etika, ada etika, ada nilai. Tapi ayo kita lihat ciri-cirinya atau sifatnya. Terjawab apa yang disampaikan sahabat kita di edisi kemarin, namun sebelumnya adalah efisien. Kalau Bapak biasanya mengatakan yang pendek bisa panjang, yang panjang bisa pendek. Tergantung kemampuan kita dan audien yang kita hadapi. Dilandasi dengan sebuah kejujuran, tepat waktu, komitmen tentunya ya terhadap waktu, kesederhanaan tetap sampaikan, kerajinan. Kalau kerajinan membuat kerajinan seperti membuat kerajinan kalau orang sudah tuh membuat sama tuh teliti dari hari ke hari terbentuklah sebuah keindahan menjadi karya dan bisa menjadi produktif. Kerajinan. Jadi pemaknaan kalimat ini bisa proses, bisa sifat, dan bisa karakter ya. Nah, kerajinan itu karakter. 6. Ada rasio untuk mengambil keputusan dan tindakan. Tadi Bapak mencoba belajar untuk live di YouTube. Tapi ya itulah, ternyata ada aturan main. Ada aturan yang main yang memang belum bisa Bapak untuk bisa live. Ditambah memang kemampuan harus kita asah-asih asuh. Ya, belajar bagaimana kalimat mengalir apa adanya, lambat laun menjalin kerjasama. Sikap kolaborasi, ada orang yang ingin bekerja sama ya kita telah. Yang 8 ya bersandar pada kekuatan sendiri. Tetap kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Masa selalu ada kekuatan kelemahan. Kelemahannya kita kuatkan dengan cara bertanya, dengan cara belajar. Sebaliknya, kekuatan potensi yang ada dalam diri kita akan terbentuk untuk mau dan berubah. Berubah bukan berarti tidak konsisten. Berubah sikap untuk yang baik supaya lebih baik. Ya. Jadi berubahnya ke arah yang positif. Walaupun lingkungan menganggap negatif misalnya. Ya. Baik, 11. Ada kecepatan untuk memanfaatkan sebuah kesempatan. Kesempatan, peluang. Maka ada istilah kesempatan itu tidak datang 2 kali. Baik, yang ke-12, bagaimana memandang jauh ke depan. Jadi pada saat Bapak lupa, Bapak ini ya bisa dibaca lagi, bisa ditonton ucapan Bapak untuk siapa? Untuk Bapak sendiri ya. Ya, syukur-syukur dan insya Allah amat dan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dengan cara dan gaya yang berbeda tentunya. Ayo kita lihat sahabat-sahabat AIS 3665. Sebuah etos kerja dan bagaimana cara menumbuh kembangkannya. Maka etos kerja sebagai pendorong timbulnya perbuatan, gairah untuk melaksanakan aktivitas dan etos kerja, dan mampu dan bisa menjadikan alat penggerak, motivator, inisiator,
inovasi, kreativitas, kemandirian, dan kemandirian berkreativitas. Kalimat ini pun Bapak dengar di tahun 90. Pada saat senior Bapak ya sudah pernah jadi menteri ya, menteri pertanahan, dan sudah dan menjadi praktisi atau aktivis lagi. Baik, prinsip etos kerja. Jadikanlah kerja itu adalah ibadah. Kerja itu ada yang melembaga, ada yang keterpanggilan, ada yang pemanfaatan waktu luang. Wah, kalau kita bedah 5K. Konsep kerja itu apa sih? Belajar aja bisa menjadikan sebuah pekerjaan untuk dan bagaimana membelajarkan orang lain atau sebaliknya. Ya, kita nonton, kita baca, maka kerja itu adalah amanah. Walaupun kalimat amanah dipercaya atau percaya atau dijadikan lambat tahun kita menonton, ya Bapak selalu mengucap berulang-ulang ya, hidup itu kita menonton. Pada saat menjadi pemain maka kita memberikan tuntunan. Kerja itu amanah dengan sebuah SK, dengan sebuah nurani, dengan sebuah ide bisa menjadi amanah. Oh, saya punya ide ingin begini, terucap niat, pikiran niat terucap, maka bisa menjadi janji kepada diri sendiri. Nah, ini yang disampaikan sahabat-sahabat AIS 3665. Boleh nggak Pak kita janji sendiri? Boleh. Menanamkan, Bapak ini kan pertama juga Bapak di depan halaman misalnya. Maka konsekuensinya kalau ada motor, tidak kita maklumi ya. Baik, dilanjutkan bagaimana kerja itu menjadi ladang untuk aman, soleh. Untuk kebaikan orang banyak, paling tidak untuk diri sendiri. Maka bagaimana kerja keras itu harus sah secara agama dan aturan main ya. Baik, maka tuh baru aja Bapak mengucap banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya sebuah etos kerja. Tuh, kalau ingat zaman di panti, Pak, sebuah itu kan hanya satu buah katanya. Oke, Bapak ngikuti kan irama itu pemahaman anak putus sekolah. Oke, kalau itu sebuah buah, katakanlah buah. Maka untuk menikmati buah itu kan ada proses. Dicuci buahnya atau ditanam. Jadilah pohon. Kecil. Tuh di depan kelihatan kan ada pohon sirih. Oh, di samping dong. Di samping ada pohon mangga. Pada saat berbuah, ya sebelum berbuah ada bunganya, indah dinanti. Pada saat buah itu bisa dinikmati orang banyak dan dirasakan. Ya. Jadi kalau ingat sebuah ya katanya satu, tapi satu itu bisa satu titik A, satu titik B, manfaat ya. Baik, kultur dan budaya. Penting budaya itu sebuah kebiasaan, budaya itu sebuah tradisi, budaya itu apapun bentuk dan jenisnya adalah baik. Ya, walaupun ada budaya itu tidak baik kata siapa, budaya selalu baik. Hanya persepsi, hanya implementasi. Sebuah budaya itu pasti baik. Sosial politik itu mempengaruhi. Masa lalu naik jadi tukang ojek pun dibatasi, ada pembatasan secara hukum. Masa kini dengan berkembangnya aturan main, sosial politik dibenarkan. Bapak suka melihat sahabat-sahabat Bapak yang malang melintang menghidupi keluarganya. Ya, ada Grab, ada Gojek, itu di kota-kota besar ya. Bahkan Bapak waktu menikmati juga mau ke bandara ya, tiba-tiba sampai ngobrol dia S1. Kenapa tidak mau kerja? Saya ingin jadi direktur diri sendiri, Pak. Etos kerjanya dapat sekian, bonus sekian, dapat sekian, bonus sekian. Wah, motor kencang juga ya. Mudah-mudahan tidak banyak berganggu. Ada motor yang suaranya kencang, ya itu contoh ya. Ada yang kadang-kadang ditangkap, ya mungkin bocor atau bagaimana. Baik, kita lanjutkan. Pendidikan itu kualitas kehidupan. Meningkatkan kualitas pendidikan, ya, investasi pendidikan, kualitas SDM,
maka struktur ekonomi pun pengaruh menjadi ya dalam tanda kutip tadi ribut. Atau tadi karena ada amal ibadah ya sudahlah ikhlaskan. Oh di belakang Bapak tuh dulu udah hilang suara pesawat. Sekian bulan tiba-tiba ada lagi ya. Ada pesawat yang dulu dirindukan karena waktu Bapak kecil tuh teriak-teriak tuh. Mungkin kawan-kawan nggak kebagian tuh sahabat-sahabat S3665 sempat nggak kebagian waktu kecil teriak-teriak pesawat minta uang tuh itu dulu ya. Baik teman-teman. Apa? Nah ini masa kecil Bapak kejar-kejar pesawat bahkan layang-layang ya. Padahal beli aja bisa. Jadi etos kerja harus dengan sebuah kasihkan, harus dengan sebuah imajinasi, sugesti. Jadi aspek-aspek ini, faktor-faktor inilah yang terakhir adalah motivasi kekuatan dari dalam setiap orang untuk mampu dan bisa berkiprah menjadi apa? Khalifah fil ardi yang menghidupi situasi kondisi termasuk keterpanggilan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Baik teman-teman, tuh Bapak juga sambil berproses ya. Antara pingin menghadirkan muka Bapak, tapi udahlah Bapak tuntaskan dulu ya. Nah. Oke, kita belajar ciri-ciri etos kerja. Ayo kita lihat. Termasuk pemahaman kepada diri kita, tim kita, jejaring kita. Jelas, memiliki moralitas yang bersih. Lillahi ta'ala, ikhlas. Suatu saat ini, Pak, boleh nggak Pak ini? Bapak juga ini, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada siapapun yang membuat pemahaman seperti ini. Bapak kan belajar juga ini. Pemahaman itu tiba-tiba Bapak sudah punya tuh ya untuk konteks PSM. Sudah dimakrokan aja. Supaya bisa manfaat bukan hanya untuk PSM, tapi untuk siapapun yang menggeluti dunia memanusiakan manusia ataupun dunia ekonomi dan sebagainya, ya. Karena etos kerja itu tidak hanya di posisi tertentu, di kehidupan yang 5, masih ingat gak yang kelima? Di birokrasi, di praktisi, di aktivis, di entertainment, bahkan di dunia kehidupan. Dunia kehidupan, bagaimana orang lain bisa lebih hebat dari kita. Para guru selalu begitu. Para pendidik, para pelatih. Maka dan insya Allah kemampuan memanfaatkan waktu luang, happy endingnya produktivitas. Bertani, beternak, apapun bentuknya, menulis. Untuk itu benar amat benar sahabat-sahabat, walaupun utak-atik bulat-balik, happy endingnya tetap kait-berkait. Kalau istilah Bapak itu ada koneksitasnya, memiliki kejujuran. Kejujuran itu keteladanan. Kejujuran itu sejalan perkataan dengan perbuatan. Tapi tetap komitmen harus kuat. Komitmen kepada siapa? Kalau yang disumpah jabatan kan kepada bangsa dan negara, dan yang utama kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dan insya Allah apapun niat baik, kalau konsisten, kuat kepada pendirian, dan yakin, seyakin-yakinnya, berpikir positif, termasuk hari ini, kemampuan teman-teman atau Bapak itu tetap sama. Memilah kalimat dengan suara motor, contoh ya, wah ya Allah, ya Allah, masih ada suara-suara yang begitu. Kan biasanya suka ditangkap atau tapi ternyata masih ada ya. Satu sisi ini komplek tentara, satu sisi masih bisa diterobos oleh masyarakat di luar komplek ya, sehingga mungkin saja sedang diperbaiki atau apa. Jadi masih ada suara-suara yang sepintas bagi yang bersangkutan bahagia, tapi bagi lingkungan sebenarnya mengganggu ya. Bapak juga mungkin dulu begitu tuh. Motor semakin kencang kayaknya semakin itulah saya. Nah, ganti diri padahal ya itulah ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih? Nah, ini yang terakhir kayaknya nih. Bagaimana sih 8 cara menumbuhkan sikap etos kerja? 4
pendekatan religius selalu kalau disampaikan sahabat-sahabat saya ya, Haji Dodi, ya siapapun yang pernah dekat dengan saya memang makanya beruntunglah yang namanya rahmat katanya. Ada sahabat saya, waduh kerja itu rahmat itu saya dong. Ya orang tua kan ngasih nama tuh ya Allah ya Robi, ingin anak-anak yang lebih baik dari ibunya, dari bapak. Maka ada yang namanya rahmat. Ada Asep Setiawan, waduh sakit nih cerita saya, tambah Iwan. No. Semua orang punya cerita di balik cerita, punya amanah orang tua, maka dibuatlah menjadi amanah tuh. Ya, kita waktu kecil digendong orang tua kita bertarung melahirkan kita. Ya, bertarung itu ya nyawa dipertaruhkan. Di saat kita lahir kita hanya bisa teriak. Datang di muka bumi dengan polos, tidak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah dari usia 0 sampai 6 tahun disentuh mendapatkan hasil evolusi, otak berkembang, hati, pikiran bangun dengan nyanyian, dengan cerita masa kecil ya. Maka lambat laun insya Allah kita semua kerja itu adalah panggilan. Doktrin tanamkan dalam pikiran kita, kerja itu harus tuntas. Dengan penuh integritas, integritas lagi itu. Pertama Bapak membuat yang seperti ini sampai alhamdulillah Bapak terpanggil. Allah Maha Baik. Mengingatkan Bapak dan semua teman-teman dengan cara dan gaya yang berbeda tentunya ya. Keseimbangan antara peran dan peran apapun kita. Maka setelah kita punya integritas, maka bagaimana kerja itu menjadi aktualisasi. Bekerja dengan penuh semangat, isen mulang, rawe-rawe antas, malang-malang putung. Misalnya, masa lalu itu banyak. Jangan kembali pulang, walau tak akan menang, walau hayat terhampar di medan juang. Tahun 1962. Para relawan, para tentara, terpanggil dan bangun untuk dan bagaimana kita punya jiwa patriotisme di mana-mana nyanyi-nyanyian itu berkembang. Dan bagaimana mempertahankan Irian Jaya. Nah, itu kan lagu-lagu itu Bapak pernah menikmati berhari-hari, bertahun-tahun tiap pagi nyanyi itu. Walaupun diubah karena memang untuk anak putus sekolah misalnya, atau untuk satgasos, atau untuk pramuka ya. Baik itu di inovasi, maka kerja itu yang kelima menjadi sebuah ibadah. Kalau sudah cinta, waduh, cerita indah tanpa akhir. Menjadi sebuah keasikan, menjadi sebuah panggilan. Kita bisa mereview ini suatu saat ya. Kawan-kawan mereview dengan FGD. Kalau ini Bapak lagi mono ya, mono itu tidak stereo kalau musik ya. Baik, bagaimana sekarang kerja itu menjadi sebuah seni? Pak Haji selalu mengatakan seni strategi, seni mengembangkan aspek keseimbangan, berhubungan dengan yang di atas dengan berhubungan sesama manusia. Maka dan insya Allah pada saat seni kita dapatkan ada upaya untuk mencerdaskan diri sendiri dan penuh kreativitas. Yang ketujuh, maka kerja itu menjadi sebuah kehormatan. Bekerja dengan penuh ketekunan dan ada keunggulan. Keunggulan itu ya unik, lewat sebuah proses, lewat sebuah keterpanggilan. Singkat cerita, tuh Bapak suka ngomong singkat cerita tuh happy endingnya yang terakhir ini. Walaupun ini koneksitas ya, saling kait-mengkait. Kalau ini sudah dianggap sebagai sebuah pelayanan pekerja itu, maka jangan kaget sahabat-sahabat saya yang paripurna yang sudah berhenti masih terus meningkatkan jiwa etos kerjanya sesuai dengan motivasinya. Ada yang berkebun dan selalu rendah hati. Selesaikan kau. Ya, itulah teman-teman etos kerja dan cara penumbuh kembangannya, di mana
ilmu ini kan harus ilmu yang dari ilmu singkat ini kan bagaimana untuk dan supaya diterapkan. Alhamdulillah terselesaikan dengan tuntas. Bapak yakin apapun yang disampaikan penuh dan jauh dari yang disebut cukup. Baik secara substansi, maka dimungkinkan suatu saat kita bertemu dan kita sharing. Atau banyak cara lain untuk review bagaimana sebuah etos kerja. Saya yakin semua kawan-kawan sudah punya kajian-kajian yang bersifat tekstual maupun akademis sudah dirasakan. Tetapi kembali pikir, mengulang, berpikir dan mengukir sebuah inovasi kreativitas kemandirian. Baik sahabat, AIS 3665 demikian tersampaikan. Selalu dan selalu ucapan kalimat baik semua bersumber dari yang Maha di atas. Sementara hilaf dan saya, itulah saya sebagai manusia. Selamat sore, masih banyak tantangan termasuk Bapak bagaimana tugas-tugas yang belum terselesaikan. Sesingkat-singkatnya, karena semakin bertumpuk ya, maka Bapak suka belajar juga dengan teman-teman tuh. Wah, pantang kerja tak tuntas, walaupun sebulan berhari-hari. Tapi insya Allah menjadi sebuah kenikmatan. Terima kasih sahabat. Mohon maaf ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi ingatkan memang kalau ada ketulusan, kalau ada kejujuran, ya bagaimana Ben asal Kalimantan, ada lagu-lagunya ya, lagu-lagunya tentang kejujuran, walaupun dibuat dan untuk apa, ya itu seni itu macam-macam. Bagaimana menghidupi orang yang hidup supaya lebih hidup. Terima kasih, tanpa berpanjang kalimat lagi itu kawan-kawan, waktunya untuk berpisah. Sampai suatu saat insya Allah kita dipertemukan lagi dengan ridhonya. Terima kasih. Teruslah berjuang, teruslah membuat sebuah keindahan dalam hidup, dalam tugas dan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.